aneka ragam mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengukuhkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah betul-betul utusan Allah. Allah menciptakan kejadian-kejadian yang luar biasa. Luar biasa itu artinya tidak sejalan dengan hukum alam yang kita ketahui. Kita belajar mengenai hukum alam. Nah, hukum alam itu hukum atau karakter yang dibawa oleh benda. Benda itu ciptaan Allah. Jadi kalau begitu hukum alam itu datangnya dari Allah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hukum alam adalah karakter yang melekat pada suatu benda. Misalnya api membakar dan percakapan semut tidak bisa didengar oleh manusia. Kita yang belum beriman, mohon maaf, orang yang belum beriman, bukan kita, ya. Orang yang belum memahami bahwa karena setiap benda telah diciptakan oleh Allah, maka karakter benda itu adalah ciptaan Allah. Mohon maaf, saya ulang supaya tidak disalahpahami, ya. Kalau kita yang beriman, itu kita memahami bahwa karena setiap benda itu telah diciptakan oleh Allah, maka karakter benda itu atau karakter yang menempel pada benda itu diciptakan oleh Allah pula. Misalnya Allah menciptakan batu, Allah juga menciptakan kapuk. Allah menciptakan batu dengan karakternya, antara lain dia berat. Kapuk diciptakan oleh Allah dengan karakternya ringan. Nah, karena kapuk itu diciptakan oleh Allah, maka ringannya kapuk itu juga diciptakan oleh Allah. Nah, karena ringan, maka ada konsekuensinya. Dia kalau kering, ditiup angin, dia akan berterbangan. Batu dibuat oleh Allah berat, maka dia kecenderungannya jatuh ke bawah langsung. Nah, karakter yang semacam itu kita menyebutnya hukum alam, tapi karena kita beriman, hukum alam itu dibuat oleh Allah, maka hukum alam itu kita sebut sunnatullah. Sunnatullah itu artinya apa? Kebiasaan cara Allah melakukan sesuatu. Jadi kebiasaan Allah melakukan sesuatu, ya batu itu mesti jatuh ke bawah. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh Allah. Itu namanya sunnatullah. Jadi hukum-hukum alam itu juga sunnatullah. Nah, kalau Allah itu bisa menciptakan karakter yang baku bagi setiap benda, seperti yang kita amati, kita saksikan, tentu Allah juga bisa menciptakan kejadian yang tidak seperti biasanya terjadi. Misalnya, api biasanya membakar, tapi Allah bisa membuat api tidak membakar kepada Nabi Ibrahim. Ya, untuk kasus per kasus, Allah bisa membuat berbeda dengan kebiasaan. Percakapan semut, itu umumnya manusia nggak bisa dengar, karena frekuensinya itu tidak sampai bisa ketangkap oleh kita. Oleh karena itu, Allah menunjukkan bahwa ada orang yang dibuat oleh Allah bisa mendengar, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, kejadian-kejadian yang luar biasa yang menyertai seorang nabi itu disebut mukjizat. Mukjizat itu artinya apa? Mukjizat itu artinya yang mengalahkan, yang tidak tertandingi. Jadi kalau ada misalnya Nabi Musa, itu tongkatnya bisa berubah menjadi ular, itu bukan sihir. Kalau itu sihir, dia bisa dikalahkan oleh tukang sihir yang lebih tangguh, lebih canggih. Tapi ini bukan sihir, maka ketika ditantang oleh Firaun dengan mendatangkan banyak tukang sihir, semuanya kalah. Nah, bahwa tongkatnya Nabi Musa mengalahkan itu bahasa Arabnya mukjizat.
Al-Quran, tempoh hari kita bahas mukjizat. Karena apa? Tidak ada manusia yang bisa memproduksi statement yang sebagus Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara konten isinya. Nah, jadi karena mukjizat itu mengalahkan, maka tidak bisa ditandingi oleh siapapun selain Allah. Nah, mukjizat yang menyertai Rasulullah sekali, mukjizat yang menyertai Rasulullah SAW banyak ragamnya dan sangat banyak jumlahnya. Maka nggak cukup kalau kita ngobrol 1-2 jam membahas tentang mukjizat Nabi sampai seluruhnya, nggak mungkin. Saya akan memilih beberapa saja. Ya. Dan sebagaimana kita bahas kemarin, mukjizat Rasulullah yang paling utama adalah Quran. Karena kemukjizatan Al-Quran itu mengungguli mukjizatnya Rasulullah yang lain, dan bahkan juga mengungguli mukjizat-mukjizat yang menyertai nabi-nabi terdahulu. Karena Al-Quran itu tidak pernah berubah dari aslinya. Bisa disaksikan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, sampai akhir zaman. Nah, kemukjizatan Al-Quran sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan kali ini kita insya Allah akan membahas mukjizat-mukjizat yang lain, sebagian mukjizat-mukjizat yang lain yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa luar biasa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak terjadi sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Saya ulang ya, ada kejadian-kejadian yang luar biasa berkaitan dengan Nabi, yang kejadian itu setelah beliau menjadi Nabi. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa sebelum beliau menjadi Nabi. Jadi sebelum menjadi Nabi itu sudah ada kelainan-kelainan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Nah, kalau kelainan-kelainan itu, kelainan ini artinya berbeda dengan hukum alam. Itu kalau setelah beliau menjadi Nabi namanya mukjizat. Tapi kalau yang luar biasa itu sebelum menjadi Nabi namanya irhas. Irhas, mungkin ada yang baru dengar sekarang. Irhas itu artinya persiapan, artinya kejadian luar biasa yang mendukung Nabi Muhammad sebagai persiapan untuk memberikan indikasi kepada orang-orang sekitarnya bahwa ini orang yang akan menjadi luar biasa di suatu saat, yang akan menjadi Nabi. Ya. Nah, termasuk irhas yang mendukung kenabian Rasulullah adalah cahaya yang bersinar pada saat kelahiran beliau. Ada beberapa hadis ya, ada beberapa cerita yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah lahir, bayi, ibunya itu melihat sinar. Bukan hanya ibunya, orang-orang di sekitar itu juga melihat ruangan itu penuh dengan sinar. Bahkan di sinar itu ada gambar, ada image daerah yang sudah maju, yaitu di kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi yang paling dekat dengan Mekah itu Syam. Syam itu yang sekarang Syria, Yordan, Israel, itu Palestina, itu semua dulu dinamanya kan Syam. Nah, di sana karena kerajaan itu sudah tua, saat itu sudah maju, sudah gemerlap. Nah, cahaya yang menyertai kelahiran Nabi itu ada image-nya, ya, ada gambar kerajaan Romawi di Syam. Nah, saya berusaha untuk meyakinkan bahwa kejadian itu benar, maka saya mengambil dari hadis yang benar, yang sahih atau setidaknya hasan. Ya. Kalau cerita-cerita yang tanpa hadis itu banyak, tapi saya berusaha menyuguhkan ini loh ada hadisnya. Nah, hadisnya itu pendek, maka saya perlu komentar. Misalnya gini, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, akhbirna an nafsik, berilah kabar atau informasi mengenai dirimu.
Terus Rasulullah menjawabnya, da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu busra wa busra min ardhis Syam. Aku ini salah satu hasil dari doanya Nabi Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa bahwa jadikanlah anak cucuku orang-orang yang beriman, dan di antara mereka ada yang menjadi nabi, yang menjadi utusan. Dan ternyata dari Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi. Nah, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Jadi aku ini salah satu hasil dari doa Nabi Ibrahim. Dan saya juga yang diberikan kabar, yang diinformasikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa seperti disebutkan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa aku membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah sebelum aku, Taurat, dan aku memberi kabar gembira bahwa besok suatu saat akan ada nabi yang namanya terpuji. Nah, inilah orangnya. Terus wara'at ummi hina hamalat bi, ibuku waktu hamil aku dan kemudian melahirkan aku, beliau pada saat itu muncullah nur, cahaya yang bersinarnya terang, dan di situ tampak gambar kerajaan di Syam. Jadi itu kejadian yang luar biasa. Luar biasa karena secara hukum alam orang akan, wah itu masa ada sih. Ya kalau kita orang beriman, kalau Allah itu bisa membuat sesuatu yang memakai cara tradisi, bisa juga membuat yang lain. Kalau sekarang ini kita saksikan, kalau namanya bayi itu ya mesti harus ada bapak, ada ibunya. Tapi Allah menunjukkan, aku bisa kok bikin anak dari seorang ibu tanpa bapak, Isa. Wah, nggak mungkin. Itu kamu melihat Nabi Isa itu kan tidak ada bapaknya, tapi kan ada ibunya. Nabi Adam itu kan tanpa bapak dan tanpa ibu. Lah kalau Allah bisa membuat yang seseorang manusia tanpa bapak, tanpa ibu, membuat anak tanpa bapak, ada ibu, ya tentu bisa. Begitu. Nah itu orang yang tidak beriman menganggap yang benar itu adalah yang pernah dia saksikan. Nah Allah ingin menunjukkan bisa kok ada kejadian yang tidak biasa, ya, seperti Nabi Sulaiman bisa mendengar semut berbicara, bukan dipendek lalu telinganya dipasang di dekat semut, enggak, semutnya masih jauh. Itu Nabi Sulaiman berjalan dengan membawa pasukan. Dari jauh Nabi Sulaiman sudah mendengar semut yang berbicara, "Hai semut, Sulaiman dan tentaranya akan melewati sini. Kalian cepat masuk ke rumah masing-masing. Jangan sampai terinjek-injek oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa mereka sadari." Ini luar biasa, tapi Allah bisa saja membuat itu mendengar, gitu ya. Kemudian setelah kakek ini irhas, saya menyebut irhas di sini hanya 2 biji saja. Ya. Setelah kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu wafat, saat itu Rasulullah masih berusia 8 tahun. Terus setelah itu beliau Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kenapa pamannya Abu Thalib? Karena menurut tradisi Arab waktu itu bahwa kalau seorang ayah meninggal, maka yang berkewajiban mengurusi anaknya adalah bapaknya bapak. Nah, ke atas dari arah bapak, bukan dari ibu. Nah, bapaknya Muhammad, Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Diasuhlah oleh Abdul Muthalib yang sudah tua. Terus 2 tahun kemudian meninggal, ya umurnya sudah di atas 90.
Ketika meninggal, maka yang wajib mengasuh anak yatim itu saudara laki-laki dari bapaknya, paman dari bapak, bukan dari ibu. Nah, Abu Thalib itu kakak beradik dengan Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, tunggal bapak, tunggal ibu. Nah, itu kalau tradisi itu diteruskan di kita, dan itu dikonfirmasikan di dalam Islam. Ya. Itu tradisi orang Arab zaman dulu. Bisa saja itu tradisi mulai dari zaman Nabi Ibrahim, ya, karena mereka kan turunan Nabi Ibrahim. Wallahu alam. Tapi tradisi itu dikonfirmasikan oleh Islam. Sehingga kalau ada seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya, maka yang bertanggung jawab secara nafkah adalah kakek dari bapak. Kalau kakek tidak ada, maka paman dari bapak. Kalau tidak ada itu kakak yang tunggal bapak gitu. Nah, ini diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu ya tidak miskin, dia juga punya harta dan dia punya beberapa anak. Dan tradisi orang Arab saat itu kan istrinya banyak ya. Jadi anaknya juga banyak. Nah, Abu Thalib itu senang sekali dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Penuh berkah. Ini anak ini penuh berkah ini. Yang beliau saksikan bahwa kalau mereka makan bareng-bareng dengan Nabi Muhammad, perut cepat kenyang. Kalau mereka minum sendiri-sendiri, satu orang satu gelas. Beda hasilnya dengan kalau mereka minum satu gelas, tapi dimulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minum dulu, terus yang lain baru minum kemudian. Termasuk pamannya minumnya setelah Nabi Muhammad. Itu satu gelas untuk rame-rame mereka segar. Nah ini kan luar biasa. Ya, biasanya kalau minum satu gelas paling tidak. Ini satu gelas dibagi rame-rame. Nah, keadaan itu membuat Abu Thalib dan anak-anaknya semua pada menyukai Nabi Muhammad SAW. Sampai Abu Thalib memujinya, innaka la mubarak, engkau ini penuh berkah. Dan Abu Thalib saking senangnya, dia kalau tidur mesti di sampingnya ada Nabi Muhammad SAW. Dan dia kalau ditanya orang, ini siapa? Dia bilangnya bukan keponakanku, anakku. Nah, itulah makanya ketika Abu Thalib pergi berdagang ke Syam, saat itu mengajak Nabi Muhammad waktu umur 12 tahun. Nah, terus ketemu dengan seorang pendeta, ditanya, ini siapa ini? Anakku. Pendeta itu tertarik menanyakan anak ini karena di buku mereka, di buku Injil yang asli, ya, begitu pula di Taurat yang asli, itu ada keterangan tentang Nabi Muhammad. Sekarang dalam Bible nggak ada sama sekali. Saya pernah membaca di Quora itu ada yang bertanya, apakah ada penyebutan Muhammad di dalam Bible? Dia bilang nggak ada sama sekali. Ya karena kan sudah diubah-ubah, sudah tidak orisinal, tidak otentik. Nah itu yang asli ada uraian tentang Nabi Muhammad sampai detail. Rambutnya bagaimana, alisnya bagaimana, matanya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, dan sebagainya. Nah pendeta ini melihat, anak ini persis seperti yang diuraikan di dalam Injil itu. Lalu dia tertarik. Siapa ini? Muhammad. Apamu? Anakku. Langsung pendeta bilang, bohong kamu. Kok bohong? Iya, anak ini lahir tidak punya bapak. Oh, udah tahu, karena di bukunya ada. Ya memang dia keponakanku. Gitu. Nah, terus disarankan, kamu nggak usah ke Syam deh. Di sana banyak orang Yahudi yang menunggu anak ini mau dibunuh.
Yahudi akan membunuh Nabi Muhammad. Oh, kebiasaan mereka membunuh Nabi. Kan mereka membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, dan berusaha membunuh Nabi Isa. Jadi kalau dikatakan nanti anak ini ditunggu oleh orang Yahudi akan dibunuh, ya memang kelakuan mereka begitu. Tapi poin saya adalah bahwa Nabi Muhammad ini banyak tanda-tanda kenabiannya, dan di samping lihat wajahnya Nabi Muhammad, pendeta ini melihat kok setiap kali rombongan ini berjalan ada pohon yang di sisi-sisinya itu melengkung ke arah dia. Begitu lewat ada pohon-pohon melengkung. Nah, pohon-pohon melengkung ini kan luar biasa. Itu juga irhas. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang memberi indikasi bahwa orang ini adalah orang yang mulia. Baik, saya akan teruskan dengan mukjizat. Artinya kejadian luar biasa yang setelah Nabi menjadi Rasul. Yang paling utama di samping Al-Quran adalah Isra Mi'raj. Oh, ini luar biasa. Karena apa? Bepergian dari Makkah ke Yerusalem. Yerusalem kan di Syam. Itu dengan perjalanan yang wajar itu kira-kira butuh 20 hari. Ini Nabi Muhammad hanya setengah malam. Dan itu hanya sebagian. Karena habis dari Masjidil Aqsa diteruskan perjalanan menuju ke 7 langit. Jadi langit itu pemahaman saya adalah ruangan dengan dimensi ruang dan waktu tersendiri. Jadi, kalau dikatakan 7 langit berarti ada 7 ruang yang di dalamnya ada materinya itu planet-planet yang dimensi ruangnya berbeda dengan yang ada di dunia ini. Karena berbeda, maka materi di satu ruang, dari satu ruang yang asli dari sana, dengan materi di ruang yang lain itu tidak akan tabrakan. Karena dimensinya beda. Nah, Rasulullah ini bisa nerobos 7 langit itu. 7 langit itu, di langit yang ke-7, itu ada surganya di sana. Bahwa Rasulullah bisa melakukan perjalanan yang cepat sekali dari Makkah ke Yerusalem, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sudah luar biasa. Yang kita pelajari adalah perjalanan itu menggunakan buraq. Buraq itu penampilannya seperti kuda, lebih kecil daripada kuda, tapi langkahnya itu secepat kilat. Jadi pergi ke Masjidil Aqsa itu dalam sekejap saja sudah sampai. Ya. Ayatnya populer, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah membuat hambanya melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan itu begitu cepat dan itu saja sebagian dari perjalanan Nabi yang kemudian diteruskan ke langit, ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Daerah itu adalah daerah yang dibuat penuh berkah, subur daerahnya, dan Allah melakukan menjalankan Nabi Isra itu sebagai bukti kekuasaannya, linuriyahu min ayatina, agar kami bisa menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Bisa. Nah, kalau Rasulullah itu menjadi utusan Allah, kalau dia sendiri tidak diberi keyakinan bahwa Tuhanmu itu bisa melakukan apa saja,
Ya. Jadi kamu perjalanan biasanya berhari-hari, sekarang hanya sekejap saja bisa gitu. Ya. Kemudian perjalanan beliau dilanjutkan ke 7 langit. Di langit yang ke-7 itu ada surga dan neraka. Jadi tempat yang paling tinggi yang beliau sampai adalah namanya Sidratil Muntaha. Di sisi tempat itu ada surga, ada neraka. Nah, itu bisa kita baca ceritanya di surat An-Najm ayat 12-18. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu mau membantah karena ragu-ragu apa yang dia pernah lihat? Dia lihat sendiri kok. Dan dia melihat malaikat Jibril pada bentuk aslinya di Sidratil Muntaha. Ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di Gua Hira, malaikat Jibril menampakkan diri seperti manusia. Tapi ketika di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril menampakkan diri dan bentuk aslinya. Kok bisa berubah-ubah? Bisa, karena kan malaikat itu dibuat dari cahaya. Ya, contohnya hantu. Hantu itu kan bisa menampakkan diri dengan bermacam-macam bentuk karena dibuat dari api. Api itu semacam gas yang bentuknya bisa berubah-ubah. Ya. Jangankan gas, air saja bentuknya berubah-ubah. Kalau air itu bisa kita lihat dengan mudah. Bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang ada. Nah, disebutkan oleh Allah di sisi Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sisinya itu ada surga ma'wa. Ada juga neraka, tapi dalam ayat ini tidak disebutkan. Di hadis ada, misalnya Rasulullah itu diberi kesempatan melihat penghuni surga. Beliau mengatakan penghuni surga kebanyakan orang-orang miskin. Ya, karena apa? Ujian menjadi miskin itu kemungkinan lulus lebih banyak daripada orang yang diuji dengan kekayaan. Karena banyak kekayaan, terus dia berbuat seenaknya sendiri dengan hartanya itu. Lalu karena seenaknya sendiri melanggar. Karena punya duit, aku kok kepengen mencoba wanita yang begini, bayar. Aku kepengen mencoba wanita yang begini, bayar. Gampang dengan duit, tidak lulus dia. Tapi kalau orang yang miskin, boro-boro untuk itu, membelanjai istrinya sendiri aja masih pas-pasan gitu. Nah, sehingga perilakunya menjadi terbatas. Justru keterbatasan itu menyelamatkan dia. Yaitu maka Rasulullah melihat kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Nah, surga neraka itu dimensi ruangnya beda. Karena dimensi ruangnya beda, itu disebut alam ghaib. Bukan ghaib, ya. Ghaib, bukan gaib. Ya, karena kalau kita bilang gaib itu definisinya nggak jelas. Karena apa? Orang suka menganggap jin atau jerangkong itu di alam gaib. Enggak, jin itu alamnya sama dengan kita. Cuma kita tidak melihat aja. Ya, kalau kita tidak melihat itu tidak berarti di alam yang berbeda. Karena kita juga tidak bisa melihat oksigen, padahal oksigen itu ada di hadapan kita. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, bukan berarti tidak ada, dan bukan berarti itu di alam ghaib. Nah, kalau surga neraka itu di alam ghaib. Nah, alam ghaib itu kita nggak bisa ke sana, nggak bisa melihat karena dimensi ruangnya beda. Tapi Allah memberikan contoh supaya yang dijadikan nabi ini tahu kerajaannya Allah gitu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu yang menciptakan dan mengetahui, melihat apa yang ghaib. Dan yang ghaib itu tidak ditampilkan kepada siapapun kecuali, ada kecualinya, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang yang diridhoi oleh Allah
yaitu Rasul Nabi Muhammad. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ketika Rasulullah itu melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad itu dikawal di depan dan di belakang. Yang kita tahu beliau ditemani malaikat Jibril. Tapi ya tidak diterangkan pengawal. Di hadis tidak terangkan, tapi di Quran diterangkan. Min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ada pengawal baik di depan maupun di belakang. Nah, pengawal itu kalau kita lihat pas pampres ya. Pas pampres itu kan tidak nempel, tidak berjalan berdampingan dengan presiden. Pas pampres itu jauh. Ya. Jadi kalau pengawal itu di sini dibilang di depan dan di belakang jauh. Ya, jadi kalau jauh lalu tidak diceritakan bersama-sama dengan pengawal seperti presiden, siapapun presidennya. Kalau misalnya berjalan dengan seorang tokoh misalnya, terus dibilang, oh presiden berjalan dengan tokoh ini, pengawalnya tidak pernah dibahas, ya, karena tugasnya memang beda. Jadi, ini kejadian yang luar biasa, karena itu adalah mukjizat, karena orang lain tidak bisa menyaingi. Oke, itu cerita detailnya, insya Allah semuanya sudah tahu. Saya ingin memberikan contoh lagi. Ini kadang-kadang ada yang bercerita, saya juga pernah bercerita, tapi tidak semuanya hadir waktu itu. Ya, dan kita lihat daftar orang yang hadir itu banyak bergantian. Oleh karena itu saya nyebut sepintas saja bahwa termasuk mukjizat Nabi adalah Nabi bisa menghancurkan batu yang besar. Kita menyebut itu mukjizat karena apa? Orang lain nggak mampu. Kan mukjizat itu artinya mengalahkan. Jadi penampilan Nabi mengalahkan penampilan yang lain. Ini peristiwanya terjadi pada waktu Nabi mendengar orang-orang Mekah dan Taif akan mengerahkan pasukan dalam jumlah yang banyak sekali yang tidak sebanding dengan pasukannya Nabi Muhammad. Begitu mendengar bahwa mereka akan datang dengan jumlah pasukan yang kira-kira sekitar 10.000, sedangkan Nabi itu paling banter bisa mengerahkan di tempat di Madinah, di kotanya sendiri itu paling 3.000. Lalu terus ada ide bikin parit. Nah, parit itu kan harus digali. Membuat parit lebih cepat, lebih gampang dibanding membuat tembok seperti tembok Cina itu. Apalagi kalau temboknya seperti tembok Cina itu berapa puluh tahun. Nah, ini Nabi Muhammad supaya cepat, jaraknya paling sampai 6 hari paling cepat. Paling lama. Itu harus jadi. Nah, terus ketika menggali itu, ada orang yang mendapatkan batu. Itu dibagi ya. Coba setiap 10 orang ditugasi menggali 20 hasta dalam 3 hari. Dikasih jatah. Nah, itu ada orang yang di kaplingnya dia batu besar. Mereka sudah putus asa, lalu lapor kepada Nabi Rasulullah, di sana ada batu besar yang kami tidak sanggup memecahkannya. Oh, baik. Terus Rasulullah pergi ke situ, dipukul pakai kapaknya, sekali pukul hancur sepertiganya, hancur seperti pasir, runtuh begitu. Nah, sambil ini runtuh, besi ketemu batu, kan keras. Itu mengeluarkan sinar. Yang biasanya kan mengeluarkan api. Api ada sinarnya. Di sinarnya itu ada gambar. Sekali pukul ada api dan cahaya. Terus di situ ada gambar kerajaan Romawi. Pukul lagi kedua kali, ada cahaya lagi, ada gambar kerajaan Persia. Terus yang terakhir ada gambar lagi
perkampungan di Yaman. Terus Rasulullah mengatakan, insya Allah kalian akan menguasai daerah-daerah itu. Itu jarak antara menggali parit yang Rasulullah memukul batu itu sampai dengan Romawi dikuasai oleh orang Islam, yaitu Turki, ya, itu 700 tahun baru terrealisasi. Tapi indikasinya sudah ada pada zaman Nabi. Itu mukjizat, ya. Baik keluarnya sinar dan hancurnya batu itu sudah mukjizat karena terbukti orang-orang sudah menyerah. Dan terus ada gambar itu yang itu menunjukkan masa depan, itu juga mukjizat, ya. Itu hadisnya agak panjang, saya cantumkan, saya pisah, ya, ada Arabnya dan terjemahnya, dan saya mohon maaf tidak saya baca, nanti bisa dibaca sendiri karena materi ini kan nanti ditayangkan di chat yang bisa diambil masing-masing, ya. Kemudian pada waktu penggalian parit tadi, karena mereka itu berada di ini setelah selesai, ya. Ada yang setelah selesai, ada kejadian yang setelah selesai dan ada yang belum selesai. Mohon maaf, saya ulang. Kejadian yang saya mau cerita ini adalah kejadian yang masih dalam proses menggali. Ketika Rasulullah mau menghancurkan batu tadi, itu di dalam, beliau turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, bajunya tersingkap. Ada seorang sahabat namanya Jabir melihat, wah, perutnya Nabi itu kayak nggak ada isinya, lapar itu mestinya. Ada yang menceritakan malah diganjel pakai batu, ya. Pakai batu di luar, itu maksudnya supaya pencernaan itu tidak bekerja keras karena dalamnya kosong. Kalau kosong dia gosok-gosok terus, nanti kan bisa lecet. Nah, terus caranya dikasih batu di luarnya, diikat. Wah, Rasulullah lapar. Terus si Jabir minta izin, Rasulullah, saya minta izin mau pulang sebentar, saya punya kambing kecil dan punya gandum, saya mau bikin makan nanti untuk makan Rasulullah. Diizinkan pulang, istrinya masak, ya, dia bantu. Setelah jadi, terus kembali lagi, Rasulullah silahkan ke rumah kami, tapi mengundang teman-teman jangan banyak-banyak, gitu, karena ini anak kambing kecil. Yang terjadi Rasulullah malah mengumumkan kepada semua orang, faqamal muhajirun, orang-orang karena disuruh oleh Allah, ayo berdiri, ayo kita ke rumah si Jabir. Semua sahabat muhajirin dan ansor itu pada siap mau ke sana. Nah, Jabirnya grogi, wah mana cukup, dia cepat-cepat lari ke istrinya. Di saat lari, Nabi Muhammad bilang, Jabir, kasih tahu istrimu, nanti jangan dia yang mengambil hidangan itu dari pancinya, aku saja nanti. Terus Jabir sampai di rumah bilang sama istrinya, kasih air yang banyak biar cukup. Terus ada pesan dari Nabi, nanti Nabi aja yang mengambilkan. Benar, sampai di sana Rasulullah lah yang mengambilkan makanan itu ke mangkok masing-masing, ya. Ke mangkok masing-masing, jumlahnya tidak kurang dari 1.000 orang yang bekerja menggali parit itu. Cukup. Dan saya tidak bisa membayangkan Rasulullah mengambil makanan, kuah dari kuali ke mangkok masing-masing orang, 1.000 orang. Kalau saya mungkin tangannya sudah nggak kuat lagi itu, ya. Tapi Rasulullah melakukan itu. Dan Rasulullah itu memberi contoh bahwa beliau itu melayani orang. Orang-orang dilayani, beliau rela makannya belakangan. Setelah semuanya mendapatkan bagian,
dan yang kurang boleh minta tambah. Di kualinya itu masih ada sisanya, cukup untuk Rasulullah dan keluarganya Jabir. Jadi Rasulullah belakangan. Nah, itu mukjizat karena makanan yang sedikit menjadi banyak. Ada yang saya tidak cantumkan di sini. Di saat masih menggali itu juga, saat menggali mereka tidak sempat membeli makanan dari luar. Makanan dari luar juga tidak masuk. Jadi makanannya itu hanya yang ada di dalam kota saja, dan itu kehabisan. Sampai korma aja jumlahnya sedikit. Kan korma itu Madinah banyak pohon korma, itu habis. Ada anak kecil yang lewat membawa korma dengan dua tangannya. Tangannya anak kecil itu seberapa sih membawa korma? Terus Rasulullah tanya, apaan itu? Kurma Rasulullah. Mau bawa kemana? Aku mau kasihkan bapakku dan pamanku. Sini aja, sini aja. Terus Rasulullah minta kain, lembaran kain, taruh sini. Terus bapaknya dan pamannya suruh manggil. Terus silakan makan. Itu semuanya kebagian makan. Masih sisa kormanya di situ. Nah, itu juga mukjizat, bukan sulap. Terus ada contoh lagi pada waktu di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu pada waktu itu Rasulullah mau umroh pada tahun ke-6, tapi sebelum masuk ke Mekah, Rasulullah berkemah dulu di luar kota, namanya Hudaybiyah. Kesempatan itu digunakan untuk mengutus orang untuk minta izin supaya rombongan ini boleh melakukan umroh. Ternyata tidak boleh. Nah, menunggu itu lebih dari 3 hari. Nah, mereka pada waktu mau sholat asar, wudu kan, nggak ada air. Yang ada pas-pasan untuk Rasulullah. Terus Rasulullah ini silakan Rasulullah wudu. Nah, orang-orang sudah tidak mendapatkan air yang lain selain itu, ya udah. Terus Rasulullah bilang, udah sini kalian semua wudu dari sini dan minum juga sekalian dari sini. Tangan Rasulullah dimasukkan ke dalam bejana itu, lalu orang wudu dari situ dan minum dari situ. Semua orang kebagian. Jumlahnya juga tidak kurang dari 1.000. Ada yang mengatakan 1.300 itu. Ya pokoknya lebih dari 1.000. Semua kebagian air. Masya Allah. Nah, itu juga mukjizat. Materinya bahasaan hadisnya silahkan baca. Ya. Saya selalu pilihkan hadis-hadis yang sahih atau setidaknya hasan. Jadi ini bukan hadis yang lemah, saya tidak cantumkan. Terus ada juga mukjizat yang lain berupa penyembuhan, ya, penyembuhan orang sakit. Yang saya cantumkan di sini satu contoh. Ini di Madinah itu kan dulu ada 3 kelompok orang Yahudi yang tinggal di sana, kaya-kaya mereka. Terus begitu Rasulullah masuk ke Madinah di waktu hijrah, kan lalu mengumpulkan masyarakat, menandatangani perjanjian damai. Tidak boleh ada yang bertikai, dan kalau ada musuh dari luar harus semuanya kompak membela Madinah. Nah, 3 kelompok Yahudi ini satu persatu melakukan pelanggaran. Begitu melanggar diusir, melanggar diusir. Ya. Yang paling parah itu kelompok yang terakhir, karena mereka mendatangkan atau mendorong orang Mekah untuk menyerbu Madinah. Itu yang paling parah. Nah, orang-orang Yahudi Madinah ini ketika diusir, mereka berkumpulnya di Khaybar. Khaybar itu tanahnya subur. Jadi orang Yahudi itu kan kemana-mana kan orientasinya ekonomi. Ya. Terus waktu mereka di Khaybar, Rasulullah mendengar bahwa mereka akan menyiapkan pasukan untuk menyerbu Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, Rasulullah mendengar itu, lalu terus menyiapkan pasukan. Nah, sehari sebelum berangkat, Rasulullah itu mengumumkan,
saya akan menyerahkan bendera ini, bendera komando, kepada seseorang yang akan mengalahkan, ya, atas bantuan Allah bisa mengalahkan musuh. Terus bilangnya besok, ya. Oleh karena itu terus orang-orang pada pulang, pada istirahat tidur. Tapi malam itu mereka pada ngerumpi, bertanya-tanya sendiri, kira-kira siapa ya itu ya, wah hebat itu, aku kepengen aku yang ditunjuk. Jadi mereka itu pada kepengen mendapatkan bagian tugas itu karena apa? Rasulullah mengatakan yang akan menang. Kalau Rasulullah bilang akan menang, pasti menang deh, gitu. Jadi mereka berharap, tapi mereka santun kepada Nabi, tidak mau mendahului. Terus besok pagi-pagi mereka kumpul, pada mendekat kepada Nabi, kepingin ditunjuk, pada deg-degan gitu kan. Nabi tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Oh, mereka pada tahu. Dia matanya sakit Rasulullah. Suruh panggil, suruh ke sini. Terus ada yang pergi ke sana untuk menjemput Ali. Benar-benar sakit. Diusap matanya. Dengan dikasih ludah dikit gitu, diusap, sembuh seperti tidak ada bekas sakit gitu. Langsung nih bendera komando kamu bawa dan menang. Alhamdulillah, itu mukjizat. Ya, jadi kalau Nabi Isa juga bisa mengobati orang sakit, Nabi Muhammad juga ada contoh seperti itu. Bukan hanya itu, ada juga seseorang, namanya saya lupa, ya. Itu ada sahabatnya tanya, ini kakimu kenapa kok ada bekas luka? Oh iya, tuh dulu kena pedang waktu perang. Gimana ceritanya? Aku ini kena luka ini, terus aku dibopong oleh teman-teman, dibawa ke hadapan Nabi. Sampai di hadapan Nabi, diusap. Seketika itu sembuh. Tidak ada bekas rasa sakit. Itu juga contoh lagi. Ya. Contoh lagi yang saya cantumkan di sini. Ini luar biasa juga. Nabi Muhammad itu dulu nggak punya podium di masjidnya, ya kan, apa ala kadarnya, masjidnya aja hanya dikasih garis, terus ini masjid, terus lama-lama dikasih atapnya pun juga daun-daun kurma supaya tidak terlalu panas, lantainya tanah, ya, lantainya tanah sehingga kalau ada cerita bahwa Nabi Muhammad bilang kalau kamu meludah jangan ke depan tapi samping. Sholat kok ngeludah? Iya, itu kan tanah, jadi terus diserap oleh tanah. Nah, ini Rasulullah itu nggak punya mimbar. Nah, kalau khutbah itu ada pelepah kurma, disandarkan begitu. Rasulullah bersandar di situ, ya, berdiri tapi sambil menyandarkan punggungnya di situ. Terus suatu saat ada seseorang yang menawarkan, Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin dengan podium sederhana supaya Rasulullah lebih tinggi posisinya biar semua sahabat-sahabat itu bisa melihat. Boleh dibuatkan sederhana, tiga undak-undakan, ya, tiga anak tangga, ya, tiga tingkatan lah. Nah, itu yang sampai sekarang menjadi tradisi, orang-orang bikin mimbar itu trapnya ada 3, naik terus duduknya di trap yang kedua, trap yang ketiga dipakai untuk bersandar. Nah, suatu saat setelah itu jadi, Rasulullah khutbah di situ. Begitu khutbah di situ, orang-orang mendengar pelepah kurma yang dipakai untuk bersandar tadi menangis seperti nangisnya bayi. Orang-orang pada mendengar, hadisnya jelas itu, ya. Fasohatin nakhlah siyahar sobiyye. Pelepah kurma itu nangis seperti nangisnya bayi.
Terus Rasulullah turun dari mimbar yang baru itu, didekap sambil dibisik-bisikin. Sambil dibisik-bisikin, terus mereda, terus diem. Diem, Rasulullah naik mimbar yang baru itu. Nah, jadi Rasulullah itu begitu dicintai oleh pelepah ini, sampai dia merasa kehilangan ketika tidak lagi dipakai untuk bersandar oleh Rasulullah. Nangis. Dan pelepah kurma kok bisa nangis, bersuara jelas seperti suara manusia. Nggak mungkin orang bisa membuat itu. Nah, ini mukjizat, ya. Dan banyak lagi. Saya hanya pilihkan sebagian saja, mudah-mudahan memberikan gambaran, ya. Kalau kita bahas macam-macam semuanya itu mungkin perlu berjam-jam. Ini pun tadi saya tidak membaca hadisnya secara lengkap, ya. Ringkasnya apa yang kita bahas, bahwa sebelum diangkat sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW itu sudah menunjukkan irhas, tanda-tanda atau kejadian-kejadian luar biasa sebelum dia menjadi Nabi. Antara lain cahaya yang keluar pada waktu Rasulullah lahir. Ya. Hadisnya saya ambil yang soft, ya. Ada yang hadisnya yang mengatakan cahaya itu keluar dari tempat keluarnya bayi. Ya. Waduh, ini kok dari tempat keluarnya bayi ini ada terus orang udahlah saya ambil hadis yang ini gitu, yang lebih soft, ya. Nah, terus juga Rasulullah itu memberi berkah, ya. Yang memberi berkah tentu Allah, tapi berkah itu bersamaan dengan Nabi, itu juga irhas. Mukjizat yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian Isra Mi'raj, ya. Yang saat mana pada waktu Mi'raj itu Rasulullah sempat melihat surga dan neraka. Kemudian pada masa paceklik atau masa kesulitan makanan, Nabi Muhammad makan bersama-sama dengan para sahabat. Satu kambing kecil cukup untuk 1.000 orang lebih, dan air itu bisa memancar dari jari-jari Rasulullah. Itu kalau air keluar dari jari-jari Rasulullah itu tidak hanya sekali, berkali-kali, ya, berkali-kali. Kemudian ada juga mukjizat berupa pelepah kurma menangis karena merasa ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tidak lagi dipakai untuk bersandar ketika berkhutbah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membuat kita makin senang dengan Nabi Muhammad, makin mengenal dengan Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mencintai beliau. Terima kasih, semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.